Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Insya Allah senantiasa selalu sehat dan berbahagia dong. Senang sekali kita bisa silaturahmi sehat dan saling berbagi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih energik, dan lebih positif. Amin. Kalori, kurangi kalori bukan kurangi makan. Nah teman-teman, banyak mungkin di antara kita nih yang ternyata udah mengurangi makan, berusaha untuk nurunin berat badan dengan tidak makan malam, makannya cuma 1 kali, gak makan nasi putih ya. Tapi ternyata setelah ditimbang, berat badannya gak turun-turun, malah kok tambah naik nih berat badannya. Nah teman-teman tahu gak kenapa penyebabnya? Ya. Nah teman-teman, penyebabnya adalah karena kita pada saat itu tak hanya fokus pada mengurangi makan, tapi kita tidak fokus untuk mengurangi kalori. Nah kita perjelas ya. Sekarang teman-teman coba perhatikan deh tabel berikut ini, gambar berikut ini ya. Nah ini kita lihat dulu nih, ini adalah gambar minuman ya. Mungkin banyak yang bertanya, Coach, saya sudah gak makan malam, sudah gak makan nasi, tapi kok tambah gemuk ya atau malah susah turun? Nah mungkin nih teman-teman lupa nih, teman-teman udah gak makan, teman-teman udah mengurangi makan nasi, tapi teman-teman ternyata masih suka minum minuman yang manis. Teman-teman lupa menghitung kalori dari minuman yang biasa kita konsumsi. Es teh manis, coffee cream ya, es jeruk, semua minuman yang ada warnanya, ada rasanya, itu ada kalorinya. Semakin manis, semakin tinggi kalorinya. Dan minuman manis itu ternyata bikin efek ketagihan. Nah teman-teman pernah gak sih kayak ngerasa nih kalau misalnya minum teh terus pengen ada temennya, ada cemilannya. Nah kira-kira minuman manis itu punya efek yang seperti itu. Dia pengen bikin kita makan terus dan terus. Nah sekarang teman-teman coba perhatikan nih yang biasa kita anggap cemilan. Nah selama ini teman-teman menganggap cemilan itu artinya apa? Nah dalam benak kita cemilan itu adalah makanan kecil yang biasa kita konsumsi di sela-sela jam makan utama, ya kan ya. Nampaknya sih porsinya kecil, jumlahnya sedikit. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, ternyata satu makanan yang kita anggap sebagai cemilan itu kalorinya gede banget. Ini contohnya nih, kita biasa kadang-kadang kalau lagi bengong gak tahu mau ngapain, itu kita suka ngemut permen ya. Padahal permen itu kalau kita hitung kalorinya satu permen antara 60 sampai 80 kalori. Nah kalau kita sekali makan permen biasanya bisa berapa? Gak cukup satu deh kayaknya, bisa 3, 4, 5. Bayangin kalau misalnya kita makan 3 permen aja, 60 kalori kali 3 itu sudah kita masukin 240 kalori. Apalagi kalau lebih ya. Nah itu baru permen teman-teman. Belum kalau setelah makan permen kita makan pisang goreng nih. Ternyata pisang goreng satu bijinya itu kalorinya 300 teman-teman ya. Kita ngemil kacang, satu genggam kacang itu ternyata kalorinya 220 kalori. Teman-teman kebayang gak yang biasa kita anggap cemilan ternyata dosanya tuh gede banget. Nah sekarang teman-teman coba lihat nih gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar contoh-contoh makanan utama yang sering kita konsumsi ya. Kita lihat nih teman-teman, ternyata makanan yang sering kita makan juga kalorinya gede-gede banget. Nasi putih itu ternyata kalorinya kalau misalnya porsinya sekitar segitu itu 360 kalori. Kalau nasi putihnya kita campur dengan makanan-makanan lain itu sekitar 567 kalori. Kalau nasi putihnya dijadikan nasi goreng kalorinya seporsi jadi 570 kalori. Kalau nasinya dijadikan lontong kita tambahkan dengan lontong sayur itu kalorinya jadi 537 kalori. Nah kalau misalnya kita suka nih siang-siang makan mie ayam atau malam makan mie ayam, ternyata seporsinya udah 421 kalori. Burger, kalau kita doyan makan burger ternyata satu porsinya itu 500 kalori. Itu yang standar ya. Kalau kita yang double bisa lebih banyak lagi kalorinya. Mie instan yang kita anggap ini adalah makanan ringan, satu porsinya kalorinya adalah 310 kalori. Nah yang
Kalau ini misalnya kayak lotek, rujak cingur ya kalau di Jawa, kalau di Bali tuh tipa canto ya, ternyata satu porsinya adalah 615 kalori. Roti bakar yang kita anggap ini adalah makanan ringan untuk sarapan sehat, ternyata satu porsinya adalah 244 kalori. Gimana dengan melihat makanan-makanan tersebut di atas ya? Kebutuhan kalori kita kalau kita mau turun berat badan itu sebenarnya sehari hanya 1200 sampai 1500 kalori untuk wanita rata-rata ya. Kalau misalnya untuk laki-laki biasanya 1400 sampai 1800. Nah, teman-teman, makanan-makanan yang tadi saya sebutkan di atas itu kalorinya tinggi, lemaknya juga tinggi, tapi ternyata rendah nutrisi ya. Karena apa? Rendah protein, rendah vitamin, rendah mineral ya. Nah, padahal faktanya tubuh kita itu memerlukan cukup nutrisi, memerlukan cukup protein, memerlukan cukup vitamin. Karena kalau kita kurang mengkonsumsi protein, maka tubuh kita cenderung lebih cepat lapar. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah bisa dipahami? Nah, teman-teman, ini yang harus teman-teman ingat ya. Setiap kelebihan kalori akan disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi yang kita sebut sebagai lemak. Nah, jadi kalau seandainya sekarang coach tanya, kenapa semakin hari tubuh kita semakin gemuk? Jawabannya adalah karena tubuh kita sering menyimpan kelebihan kalori ya. Kelebihan kalori dari apa yang kita makan setiap hari. Padahal tubuh kita hanya perlu 1200, yang kita masukkan adalah 3300. Kelebihannya itulah yang disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan lemak ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar tubuh kita mampu mengurangi lemak tubuh kita? Jawabannya adalah dengan mengurangi kalori, bukan mengurangi makan. Dengan pola makan SBL yang kita terapkan pada teman-teman semua, kita tetap makan 5 kali sehari. Tapi dengan makan 5 kali sehari, kalori kita terkontrol dan kita tetap merasa kenyang, dan kita akan bisa turun berat badan dengan sehat karena nutrisi kita akan dipenuhi oleh Shake Herbalife yang kita konsumsi setiap hari. Nah, terjawab sudah ya teman-teman. Bukan nasi loh yang bikin kita gemuk, tapi kelebihan kalori yang membuat berat badan kita sulit turun.